mau menanyakan sesuatu, ya kan? Pak Didi kan mau mengajar ya. Saya kesini ingin melakukan wawancara praobservasi gitu kan. Saya ingin menanyakan mungkin beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Didi Pak Didi laksanakan, ya kan. Nah, Pak Didi kan akan melaksanakan pembelajaran ya. Nah gitu, Pak Didi sendiri, menurut Pak Didi tujuan pembelajaran yang akan Pak Didi lakukan itu apa ya Pak Didi? Mungkin ya tujuan pembelajaran sebelum mengajar yang antaranya adalah menginginkan kompetensi murid yang harus sesuai dengan yang diinginkan. Yeah. Yang kedua, ketika akan mengajar harus menentukan konsep utama yang akan disampaikan. Yang penting harus dipahami oleh peserta didik. Apalagi di akhir pembelajaran itu harus ada kesimpulan dan sebagainya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran nanti adalah agar semua siswa harus memiliki keterampilan. Yang antaranya yang penting adalah keterampilan berpikir. Ya, itu. Gitu ya, bagus sekali ya tujuannya. Nah, Pak Didi, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak Didi dalam pembelajaran nanti itu seperti apa ya? Apa maksudnya area pengembangan yang hendak dicapainya itu? Ini area atau tujuan yang akan dikembangkan ketika nanti di kelas atau di depan peserta didik, di antaranya agar peserta didik memiliki kesadaran diri, ya, dan memiliki pengembangan intelektual atau kemampuan berpikir atau berinovasi dan mencari informasi. Selanjutnya, area yang selanjutnya adalah pengembangan spiritual atau yang ada hubungannya dengan diri sendiri siswa, ya, yang bisa saling tergantungan terhadap orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya, area yang selanjutnya adalah pengembangan emosional atau menjaga kebebasan diri sendiri dengan teman, atau menjaga perasaan dengan teman, dan memiliki emosi yang matang. Ya, itulah mungkin yang akan dalam saya jawab dalam area pengembangan. Oke, terus ini Pak Didi ya, setelah tadi lihat RPP-nya yang Pak Didi ini, yang saya ini ya, Pak Didi berikan kepada saya. Nah, strategi yang akan dan siap untuk dilaksanakan apa? Strategi yang perlu atau yang tengah disiapkan oleh Pak Didi? Strategi atau teknik yang akan disampaikan nanti ketika yang dipersiapkan ya? Yang akan dipersiapkan nanti ketika mengajar adalah tujuannya untuk menarik perhatian siswa, itu dengan menerapkan metode pembelajaran itu menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajarnya, atau yang disebut juga dengan pembelajaran kooperatif dengan bantuan teman sebaya. Terus strategi yang seterusnya menggunakan KPM secara outdoor atau di luar ruangan. Terus strategi yang selanjutnya lagi bagaimana cara siswa di kelas selalu humoris, tidak kaku ketika belajar, dan menggunakan teknologi ya, yang bapak guru miliki, antaranya biasanya menggunakan HP atau HP ya, yang dengan tujuannya untuk membantu proses pembelajaran. Dan terakhir adalah memberikan penilaian dan apresiasi para siswa yang
sesuai dengan kemampuan siswanya. Itulah strategi yang nanti akan dipersiapkan. Bagus sekali ya strategi yang akan dipersiapkan oleh Pak Didi. Nah, semoga pelaksanaan proses pembelajaran bisa sesuai yang diharapkan dan area pengembangan yang dapat dicapai dapat berjalan dan dicapai sesuai harapan. Sekarang Pak Didi sudah siap dan sudah beres, sudah udah komplit dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kalian berdoa dulu. Coba ini doa. Belum belajar kalian kedua doa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita berdoa. Coba ini anak-anak dalam kita ada semua nggak? Terima kasih. Berarti kalian semua selamat ya dalam belajar. Sebelum dimulai, biasanya kita bernyanyi dulu ya, biar semangat. Coba kita apa yang kalian hafal semua? Tapi harus berdiri ya, biar ada contoh pasangan. Siap. Berdiri semua. Ya, 1, 2, 3. Sebelum kita mulai, kita literasi aja dulu membaca sebentar. Coba 5 menit cepat dulu tentang sejarah akademik. Semua dan tokohnya dan penentunya. Tapi sebelumnya tadi kan kalian sudah bernyanyi sambil melihat kita mengenang kepada jasa pahlawan yang berjuang serta mungkin dulunya zaman dulu sampai sekarang kita nikmati rasakan hasil perbuatannya dan sekarang kita bangun membuat negara kita ini menjadi negara yang kuat maju ya. Ini berkat siapa? Para leluhur atau para pejuang kita dulu ya. Kalau tidak ada beliau-beliau kita ini bagaimana? Udah kita tidak bercerita. Selanjutnya coba bukunya kita simpan ya. Ini bukunya tentang apa judulnya? Coba baca lagi sebentar. Baca lagi, ayo membaca. Nanti apa? Itu. Katanya berapa? Nanti kalian disuruh oleh Bapak Guru untuk menerangkan sendiri ya. Nanti besok ya. Bagian belajar kuat menerangkan sendiri. Kamu sudah tahu dari bahasanya. Bagiannya, soalnya ya, yang menunjukkan atau menunjukkan aliran. Kan cara gambarnya
dan mau lakunya boleh mungkin ada satu atau dua atau lebih kan? Kalau tidak, coba siapa yang mau bertanya? Dan pembelajaran hari ini, Jom yang mau bertanya. Yang tidak mengerti apa? Dari pelajaran bahasa Indonesia boleh pembelajaran IPS terus IPA. Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada begini, coba mau bertanya tuh tentang pembelajaran ini yang tidak dimengerti. Tuh, boleh semua pelajaran tadi yang boleh dikali. Ada tidak? Tuh. Kalau tidak ada, bapak yang bertanya. Mau tidak dijawab? Kalau dijawab ya, kalau bertanya. Ini kan hanya kasih jawab. Ya. Kalau jawab. Pertanyaan ke satu. Apa pengaruh dari perubahan impact? Pengaruhnya apa, Pak? Ya, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Apa arti dari gerak fisik? Apa arti gerak fisik? Alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan dia kegiatan atau alat. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita bagi kelompok saja nih. Berarti kelompok 1, 2, 3 ya. Untuk mencari informasi tentang membuat kalimat yang tidak efektif. Nanti dibahas bersama-sama. Sebenarnya tidak boleh. Sekarang kita bagi 3 kelompok ya. Di kelompok ini tugasnya bahasa Indonesia itu tentang membuat kalimat efektif ya. Dan selanjutnya kelompok ini tugasnya tentang ada unsur PS tentang mencatat atau menulis perubahan sosial dari pengaruh modernisasi. Pengaruhnya ya, ada yang negatifnya, ada yang positifnya, catat ya. Dan kelompok ini ada hubungannya dengan perbedaan IPA ya, membuat rangkaian paralel. Membuat rangkaian paralel. Apa itu arti paralel dan bagaimana caranya agar rangkaiannya bagus ya, bisa dimengerti ya. Ini menggambar ya. Oke. Dok, mulai ya, kita mulai.
Ayo, kita ke depan. Anak-anak tidak mau belajar, tidak berkomunikasi, kayak bebas pendidikan orang tua. Sosial ya. Coba yang negatifnya apa? Apa lagi? Apa lagi? Yang catat apa? Terima kasih. Kelompok 2. Terus kelompok 3. Ayo bacakan di depan hasilnya. Apa lagi itu apa? Biar teman-teman yang lain tahu. Lalu siapa? Coba jelaskan ini kenapa? Rangkaian. Apa arti rangkaian sekolah? Apa artinya rangkaian sekolah? Selanjutnya kelompok 1 dulu ya. Lepas. Coba bacakan hasilnya. Anak-anak TK semuanya sedang ramai di lapangan. Ini bukan termasuk kalimat efektif. Yang termasuk kalimat efektif adalah anak-anak sedang bermain di lapangan. Bos ya. Ya. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya tentang tadi. Dan selanjutnya kita ke kegiatan selanjutnya, kita simpulkan hasilnya ya. Tadi dari sini tentang rangkaian paralel. Paham tidak semuanya dari paralel? Yang kedua tentang perubahan sosial akibat dari modernisasi. Kami lain ini perubahan sosial tadi dapat berapa ya? Ya, ada yang baik, ada yang jelek. Yang selanjutnya ini tentang kalimat. Ya kan di semua nih. Sekarang ini kalimat kan banyak yang dipengaruhi oleh kata-kata yang baku ya. Ini kalimat efektif jadi betul. Nanti kalian semua harus bisa membuat kalimatnya dan bisa membuat rangkaian paralel dan bisa menemukan pengaruh dari modernisasi. Paham? Terima kasih. Bagaimana pemerintahan ini sebaik tidak? Sedang tidak? Terima kasih. Sebelum ditutup, ayo kita menunggu berdiri. Pelajaran hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, tujuan saya kesini atau tujuan saya ngobrol sama Pak Didi itu ingin mengevaluasi hasil observasi yang kemarin yang Pak Didi lakukan waktu mengajar tuh. Kan sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi ya. Nah sekarang saya ingin mengevaluasi hasil observasi yang saya lakukan kemarin. Nah perasaan
yang dirasakan oleh Pak Didi itu setelah melaksanakan praktik pembelajaran itu seperti apa? Perasaan yang saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran sangat menyenangkan sekali, dan untuk memotivasi terhadap kelemahan-kelemahan yang saya berikan bisa terlihat dalam kegiatan itu. Ya, alhamdulillah ya. Terus ini apa namanya? Kan kemarin tuh ini ya ada apa namanya? Ada area pengembangan. Ya, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Didi ya dalam pembelajaran. Nah, kalau saya boleh tahu apakah area ketercapaian dari pengembangan itu sudah sesuai apa belum dengan indikator-indikator yang kemarin telah ditetapkan oleh kita ya, oleh Pak Didi ya, gitu. Dalam area pengembangan yang kemarin lakukan ini udah mampu siswa untuk bisa berdiskusi dengan saling menghargai, dengan rasa empati antara teman-teman ketika melakukan diskusi. Yang selanjutnya ketika pembelajaran sudah mendeteksi perasaannya setiap kelompok. Berarti alhamdulillah ya, berarti area ini pengembangannya sudah terlihat ya, sudah tercapai gitu, dalam artian apa yang kemarin diinikan indikator itu tercapaiannya alhamdulillah tercapai. Nah, yang ini berdasarkan catatan saya yang tadi ya, waktu kemarin setelah saya melihat proses pembelajaran, hal yang perlu atau yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi di Maya Panidia bukan ini, jadi kita ini untuk mengembangkan untuk lebih baik ya, perlu meningkatkan pendekatan dari kitanya gitu ya, perlu meningkatkan pendekatan sehingga kedepannya harus lebih baik lagi gitu, pendekatan yang kita lakukan itu harus lebih baik lagi, itu mungkin dari catatan saya. Nah, ini dari pembelajaran kemarin, proses pembelajaran, saya ingin tanyakan nih Pak Didi, kan pasti ya ininya apa kan pengembangan areanya mas sudah tercapai ya. Ini hambatan yang dihadapi Pak Didi selama pembelajaran itu apa ya? Oh ya, hambatan ketika kegiatan pembelajaran itu saya merasa belum mampu merangsang siswa untuk aktif, karena pada waktu itu keadaan siswa kurang aktif. Ya. Nah, solusi yang ada atau alternatif yang akan Pak Didi lakukan itu menghadapi hambatan-hambatan yang Pak Didi rasakan itu seperti apa? Harus seperti apa maksudnya? Baik, solusinya ke depannya ya sebagai masukan atau kelemahan bapaknya ketika mengajar, itu harus melontarkan pertanyaan kepada siswa tersebut secara terbuka supaya lebih aktif lagi nanti. Ya, baik sekali ya Pak ya. Nah, ini setelah kita melakukan praktek pembelajaran, observasi dan sekarang pasca observasi ya, di sini kebetulan ada PI ya, ada PP, ada Pak Dodi gitu. Kita ingin meminta umpan balik
dari beliau gitu. Dari kegiatan ini. Terus, Ya, terima kasih Bu Ida dan Pak Didi ya, tadi sudah melangsungkan diskusi observasi pasca observasi. Nah, dan juga tadi melihat video dari percakapan pra observasi ini sudah cukup terarah ya, bagaimana tadi Pak Didi saya lihat di video juga sudah menentukan area pengembangannya ya. Sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang cukup sangat baik. Kemudian saat proses observasi juga Wida CGP sudah memantau dan mencatat beberapa hal ya Wida. Ini juga sudah cukup baik. Setelah itu saya juga di sini melihat pasca observasi ya. Tadi Bu Ida melakukannya dengan cukup baik ya. Tujuannya sudah ditetapkan oleh Bu Ida ya. Jadi untuk area pengembangan Pak Didi ya. Terus tadi juga percakapannya cukup mengalir. Ya, jadi di sini mungkin tumbuh kemitraan. Jadi di supervisi coaching ini tidak saling menggurui, tidak ada siapa yang paling kita, hanya untuk merefleksikan. Itu mungkin konsep atau prinsip dasarnya ya. Terus dari sisi proses kreatifnya tadi juga Bu Ida tidak mendominasi pembicaraan ya, tapi Pak Didi juga ikut terlibat dalam banyak menyampaikan diskusi-diskusinya. Selanjutnya juga mungkin kedepannya bisa lebih digali ya pertanyaannya supaya untuk lebih mengekspor apa yang menjadi area perkembangannya lebih mendalam atau lebih menguat lagi supaya solusi-solusinya lebih holistik. Selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh CGP tingkatan ke depannya ya Bu. Tingkatan ke depannya terus sudah baik kesimpulan itu sudah disampaikan melalui pengulangan atau rangkuman. Itu mungkin catatan dari saya Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Dodi setelah memberikan umpan balik ya yang yang sangat membangun bagi kami ya, terutama gitu kan. Semoga kedepannya kemitraan kami itu lebih berkah dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak Ya, Didi, setuju.